Balik politik yang besar, debat yang ditonton, tepuk tangan yang sangat meriah, sebenarnya ada tanggung jawab moral kita untuk melakukan pendidikan politik kepada rakyat. Jangan bohongi rakyat. Tangan saya pun terjepit. Kayak mana? Mana yang menjadi prioritas? Karena rasanya kayaknya libur. Tidak selesai. Saya bayangkan kalau tidak bisa diselesaikan, pasti politik anggarannya tidak ada pilihan yang lain. Tentu hari ini kami senang karena kawan-kawan dari GMNI, alumni GMNI berkumpul. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakin bahwa Pilpres akan berlangsung dalam 2 putaran. Optimisme itu muncul seiring dengan dinamika politik menjelang Pilpres 2024 yang kini masih fluktuatif. Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud Andi Wijayanto di Jakarta pada Kamis 28 Desember 2023. Andi berkata bahwa Ganjar Mahfud akan lolos di putaran kedua bersama dengan Prabowo Gibran. Hal itu terlihat dari hasil survei berbagai lembaga, yakni CSIS dan Indikator Politik Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut, Andi menyimpulkan bahwa posisi Ganjar Mahfud konsisten rebound. Sedangkan pasangan Prabowo Gibran berada di tahapan stagnan alias mentok sehingga sulit melampaui angka 50%. Menurut Andi, ada hal yang konsisten berdasarkan hasil jajak pendapat CSIS dan Indikator. Hal konsisten tersebut adalah soal Pilpres akan berlangsung 2 putaran. Oleh karena itu, Andi optimis bahwa pihaknya bisa lolos putaran kedua bersama dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Andi berkata bahwa TPN Ganjar Mahfud akan menerapkan strategi pro-rakyat dalam menyikapi tren kenaikan elektabilitas. Andi mengatakan TPN Ganjar Mahfud telah menyiapkan skenario putaran kedua Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyebut bahwa Gibran Rakabuming meniru strategi Jokowi saat debat Pilpres. Tudingan itu ditanggapi oleh tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Komandan TKN Fanta Prabowo Gibran Arif Rosyid mengatakan bahwa tudingan tersebut merupakan cara kubu Ganjar untuk mencari-cari alasan. Arif mengatakan bahwa seringkali pihak yang kalah justru berusaha mencari-cari alasan untuk menjustifikasi kekalahannya. Arif menjelaskan pihaknya menyadari bahwa dalam kontestasi Pilpres 2024 harus ada strategi yang dilakukan setiap paslon. Oleh karena itu, menurutnya wajar jika semua pihak memiliki strategi saat debat Cawapres. Arif menilai Gibran merupakan lokomotif dari gerbong besar generasi muda. Sebab Gibran memiliki pikiran dan tindakan yang di luar kebiasaan atau out of the box. Sehingga dengan kemampuan itu menjadikan sesuatu yang harus diperjuangkan bersama oleh TKN Prabowo Gibran. Lembaga survei Center for Strategic and International Studies atau CSIS merilis hasil jajak pendapat terbarunya soal elektabilitas Capres-Cawapres. Hasil survei tersebut disampaikan melalui konferensi pers yang digelar secara daring pada Rabu 27 Desember. Berdasarkan survei itu, elektabilitas Prabowo Gibran unggul jauh dengan mencapai angka hingga 43,7%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh pasangan Anies Muhaimin atau Amin dengan elektabilitas 26,1%. Dalam survei ini, pasangan Amin kembali mengalahkan Ganjar Mahfud. Jarak antara pasangan Anies Muhaimin dengan Ganjar Mahfud tidak terpaut jauh. Ganjar Mahfud memperoleh elektabilitas 19,4% dalam survei yang digelar oleh CSIS. Sementara sebanyak 6,4% responden belum menentukan pilihan, sedangkan 4,5% lainnya memilih tidak menjawab. Adapun survei tersebut digelar pada 13-18 Desember 2023 pasca debat pertama Pilpres 2024. Survei CSIS melibatkan 1.300 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Margin of error lebih kurang 2,7% dengan tingkat kepercayaan 95%. Pasangan Prabowo Gibran ternyata juga unggul dalam survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia. Paslon nomor urut 2 itu meraih angka elektabilitas 46,7%. Sedangkan dalam survei Indikator, posisi kedua ditempati oleh pasangan Ganjar Mahfud.
Ganjar Mahfud menyalip Anies Muhaimin dengan elektabilitas 24,5%. Dalam survei indikator, Anies Muhaimin menempati posisi terakhir dengan elektabilitas 21%. Adapun survei indikator dilakukan pada rentang waktu 23 sampai 24 Desember 2023 atau pasca debat Cawapres. Survei tersebut melibatkan 1.217 responden dengan margin of error lebih kurang 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Dan tidak ada orang yang mau menolong ini dan mampu menolong ini yang ada di dalam. Tapi bagaimana cara menolongnya? Mereka akan membawa ke rumah sakitnya jalan. Kemana mereka harus lewat? Bukan jalannya rusak atau jelek, tidak ada jalan. Dan kemudian kita berpesta orang ngomong tinggi-tinggi sekali. Dan kemudian 14 triliun mau digunakan untuk makan siang. GMNI adalah intelektual. Mari kita makin kritis pada soal jargon, pada soal program, pada soal gimmick. Karena di balik politik yang besar, debat yang ditonton, tepuk tangan yang sangat meriah, sebenarnya tanggung jawab moral kita untuk melakukan pendidikan politik kepada rakyat. Jangan bohongi rakyat. Saya tidak bisa tinggal diam ketika memulai masa kampanye saya harus ke Papua. Dan ditampilkan oleh seorang pendeta Leo, saya ulang cerita ini, yang dia harus menolong ibu melahirkan. Bapak Ganjar, kami berada dalam ketidakmudahan, kami tidak punya ilmu itu. Tapi di kampung kami tidak ada fasilitas itu. Dan tidak ada orang yang mau menolong ini dan mampu menolong ini. Yang ada tinggal kami. Bapak Ibu, bagaimana cara menolongnya? Mereka akan membawa ke rumah sakit. Rumah sakitnya jauh. Kemana mereka harus lewat? Bukan jalannya rusak atau jelek. Tidak ada jalan. Dan kemudian kita berpesta pora ngomong tinggi-tinggi sekali. Maaf. Dan kemudian 400 triliun mau digunakan untuk makan siang. GMNI, alumni GMNI adalah intelektual. Mari kita makin kritis pada soal jargon, pada soal program, pada soal gimmick. Karena di balik politik yang besar, debat yang ditonton, tepuk tangan yang sangat meriah, sebenarnya ada tanggung jawab moral kita untuk melakukan pendidikan politik kepada rakyat. Jangan bohongi rakyat. Tangan saya pun terjepit. Mana? Mana yang menjadi prioritas? Karena rasanya kayaknya tidak selesai. Saya bayangkan kalau tidak bisa diselesaikan, pasti politik anggarannya tidak pada pilihan yang lain. Tentu hari ini kami senang karena kawan-kawan dari GMNI, alumni GMNI berkumpul. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakin bahwa Pilpres akan berlangsung dalam 2 putaran. Optimisme itu muncul seiring dengan dinamika politik menjelang Pilpres 2024 yang kini masih fluktuatif. Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud Andi Wijayanto di Jakarta pada Kamis 28 Desember 2023. Andi berkata bahwa Ganjar Mahfud akan lolos di putaran kedua bersama dengan Prabowo Gibran. Hal itu terlihat dari hasil survei berbagai lembaga, yakni CSIS dan Indikator Politik Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut, Andi menyimpulkan bahwa posisi Ganjar Mahfud konsisten rebound. Sedangkan pasangan Prabowo Gibran berada di tahapan stagnan alias mentok sehingga sulit melampaui angka 50%.
Menurut Andi, ada hal yang konsisten berdasarkan hasil jajak pendapat CSIS dan indikator. Hal konsisten tersebut adalah soal Pilpres akan berlangsung 2 putaran. Oleh karena itu, Andi optimis bahwa pihaknya bisa lolos putaran kedua bersama dengan Prabowo Gibran. Lebih lanjut,